kedua yaitu ada musyawarah tentang pihak-pihak usulan dari berbagai kelompok masyarakat terkait dengan adanya program Sapoe Satu atau PSBB. Dan dengan adanya perbagian, kita langsung saja ke acara inti yang pertama yaitu musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2026 yang akan dipimpin langsung atau langsung oleh terhormat Bapak Kepala Desa Cahaya. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Kades disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kembali kita laksanakan musrenbang ini. Ternyata hari ini ada dua musyawarah yang harus disepakati didiskusikan bersama. Pertama kaitan musrenbang KPS untuk tahun 2026, yang selanjutnya kita memenuhi surat edaran dari Bapak Gubernur Jawa Barat yaitu tentang gerakan Ibu yaitu Sapoe Satu. Sebelum kita bahas tentang musrenbang RKPS tahun 2026, perlu kami informasikan bahwa selama tahun 2005 ini alhamdulillah Desa Jerang mendapat ribuan penghargaan baik dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun tingkat provinsi. Ini adalah hasil kerja bareng pemerintahan desa, lembaga desa maupun warga masyarakat. Yang pertama, Desa Jerang menjadi juara pertama yaitu tingkat kecamatan tentang lomba gratulasi barugas. Hadiahnya 200 juta itu dari Jawa Barat. Nah, hadiahnya apakah berupa uang 2 juta atau berupa produk? Itu uangnya dari 2026. Yang kedua, Jerang juara ketiga tingkat kecamatan tentang pengumpulan UPG. Terima kasih kepada masyarakat, juga kepada pengurus UPG yaitu ketuanya Pak Ustaz Maman, Pak Dina dan Pak Asep. Kemudian Jerang juga juara ketiga tingkat tengah yaitu tentang pemasukan PBB yaitu pajak bumi. Kemudian Jerang juara ke-1 tingkat Kabupaten Cianjur tentang video kreatif tentang kesehatan dan dimajukan ke tingkat provinsi sehingga Jerang hanya mendapat juara 82 tingkat provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya Jerang juga juara kedua tingkat provinsi Jawa Barat yaitu tentang gagah bencana. Itu merupakan terima kasih hasil kerja bareng pemerintah Desa Jerang bersama seluruh warga masyarakat. Mengucapkan terima kasih. Yang selanjutnya bahwa kenapa dilaksanakan musrenbang desa ini, pertama merupakan kewajiban kami selaku pemerintah desa karena merupakan amanat undang-undang, lebih teknisnya yaitu Permendagri nomor 114 tahun 2014 yaitu tentang perencanaan pembangunan di desa. Tentunya tujuan RKPS ini adalah yang pertama yaitu untuk penyusunan RKPS, yang kedua yaitu sebagai penjabaran dari RPJMD karena kepala desa setelah dilantik menjadi kepala desa maksimal 3 bulan setelah dilantik harus sudah menyusun RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah untuk masa jabatan. Kalau kemarin kami jabatan 6 tahun, sekarang ditambah 2 tahun 8 tahun. Kami sudah melaksanakan dengan seluruh masyarakat melalui musyawarah dusun, kemudian musdes, RPJMD, kemudian sudah terkumpul usulan-usulan dari seluruh masyarakat. Hari ini kita melaksanakan RKPD, rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun
diambil dari mana? Dari akumulasi atau penjabaran yang ada di RPJMD. Makanya RKPD rencana kita, usulan kita harus ada di RPJMD. Kalau tidak ada di RPJMD, pas ada pengecekan, ada dari inspektorat, ada dari pendamping desa menyalin aturan. Tapi untungnya di dalam undang-undang dan peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa RPJMD bisa direview sesuai dengan penyelenggaraan, yaitu program dari kabupaten maupun dari pusat, sehingga bisa direview. Hari ini juga kalau belum masuk RPJMD masih ada ruang untuk review atau dimasukkan ke RPJMD. Yang selanjutnya yaitu RPJMD, RKPD disusun sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan pagu indikatif. Jadi di kabupaten saja sudah punya program, yaitu dari provinsi punya program, dari pusat juga punya program. Pemerintah desa tidak boleh mengabaikan, jadi harus sesuai dengan informasi atau selaras dengan pembangunan Kabupaten Cianjur. Sekarang Kabupaten Cianjur punya jargonnya yaitu Cianjur Era Baru, jagoannya itu dan perannya yaitu memberikan warga kepada masyarakat Kabupaten Cianjur, diantaranya 25 juta per RT. Insya Allah tahun depan, karena itu per periode bupati Ciherang buka pembagian tahun 2026, 27 atau 2028. Tapi barangkali daerah jatuh ke SPP di percepatan pembangunan Ciherang wajib kan jatuh tahun 2026 kalau masuk ke hasil keluarga tentang 25 juta per RT. Insya Allah di situ sudah jelaskan mana saja yang bisa dilaksanakan melalui dana 25 juta per bisa infrastruktur, jalan lingkungan, gas, hotmik, TPT, pengecoran mangga. Juga bisa untuk lingkungan hidup, membeli mobil sampah, bangun kuatir, atau minimal tempat sampah, juga penerangan. Kemudian juga untuk kesehatan posyandu, misalnya posyandu belum punya peralatan pelayanan kesehatan, bisa itu diangkat dari 25 juta per RT. Tapi di desa Ciherang ada beberapa para ketua RT dan warga masyarakatnya mengusulkan untuk tahun 2020 atau 2026, yaitu ada yang drainase, ada yang juga hotmik, kemudian juga ada penerangan. Yang selanjutnya Musrembang RKPD dan Musdes RKPD itu harus dilaksanakan bulan Juli sampai September sebetulnya. Ciherang kenapa baru sekarang? Pertama, kembali banyak kegiatan, kedua juga aturan banyak yang baru dari pemerintah sehingga disesuaikan. Hari ini kami baru bisa melaksanakan Musrembang untuk tingkat desa. Kemudian Musdes RKPD ini adalah yang pertama harus pembentukan tim penyusun. Kami sudah membentuk tim penyusun, yaitu ketuanya Sekdes, karena hak prerogatif bahwa Sekdes sekaligus harus menjadi ketua tim penyusun. Itu kurang lebih 9 sampai 11. Sekretarisnya adalah ketua LPM, anggotanya Pak Kadus dan unsur perempuan. Itu kami di DPR sudah dibentuk dan sudah bekerja dari penyusunan RKPD maupun hasil Musdes dan Praputus kemarin. Kemudian harus sebagai pencermatan pagu indikatif, sebagai penyelesaian program yang masuk ke desa. Salah satu contohnya BUMDes, karena dari Menteri Keuangan, Menteri Desa, bahwa setiap desa
wajib untuk membentuk badan usaha milik desa. Alhamdulillah CR sudah terbentuk. Salah satu contoh kemarin bahwa dana ketahanan pangan yang 20% harus menjadi modal penyertaan modal di Bumdes. Tahun kemarin CR kurang lebih 1,5 miliar dana desanya. Kalau 20% berarti 300 juta kurang lebih. Yang semula hasil perencanaan dengan kita dengan warga masyarakat untuk JUT yang usaha tani bisa dari ketahanan pangan. Yang terpenting kiri kanan ayah sawah, abi badai ngecor, badai ngopi, kampung, Sukamahi, oge jalan ke Eternak, di situ kan ada pasar. Tapi undang-undang atau keputusan menteri desa bahwa ketahanan pangan 20% tidak boleh untuk kegiatan terus harus dialihkan menjadi penyertaan modal. Akhirnya yang 300 juta kemarin di Bumdeskan. Bumdes alhamdulillah saya kira Bumdes Pamaju sudah kita selesaikan bersama sekarang, yaitu pengelolaan ayam petelur. Alhamdulillah ayam petelur sekarang kemarin dalam 3 bulan ini sudah 98% bertelur. Nanti sekali sampai itu 2 kali lalu sare juta ganti kemarin 1000 salah 880 no. Alhamdulillah sekarang juga sudah hampir normal. Alhamdulillah, dan itu menjadi sekarang menjadi jagoan desa kita karena setelah kami posting di medsos banyak yang berdatangan ke daerah untuk melihat juga mendapatkan edukasi tentang ternak ayam petelur. Yang selanjutnya yaitu tentang BLT, bantuan langsung dana desa. Bahwa lama BLT rame pejabat SBY BLT bantuan langsung teras rame bukan loh kades di boleh juga di Papua, tapi sekarang bantuan langsung tunai dari teras dana desa itu adalah maksimal 15%, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dari dana desa harus masuk 20% ketahanan pangan, 15% untuk BLT. Dan sekarang untuk tahun 2026 di samping BLT Bumdes ada program KDMP. Mau KDMP Kang Deddy Mulyadi Prabowo lain. KDMP Koperasi Desa Merah Putih. Hasil rapat moderator dengan DPRD hasil Jumiti bahwa di tahun anggaran 2026 desa wajib mengeluarkan 500 juta dari dana desa. Lalu tema kami 1,5 miliar kira karena informasi akan turun dipotong 20%, akhirnya kurang langsung menghasilkan 1 miliar. Lalu 1 miliar cuma 20% dari ketahanan pangan sudah 200 juta. Dicopot 15% 150 juta, dicopot 5 juta 50 7 85 ayat 15% jadi lalu sampai ayat 150 juta itu teh buat pembangunan infrastruktur untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pemberdayaan kemasyarakatan. Sehingga punten bapak-bapak kalau dilihat dari ini dan usulan bapak-bapak hasil musdes kemarin, kami juga sudah di skala prioritasan di pusat-pusat. Ternyata kalau kulit direkam juga kurang lebih ya karena 1,5 miliar. Dia sebenarnya jadi ini juga betul bapak ibu tidak mudah-mudahan dana nanti besar karena kalau indikasi keluar tidak walaupun hanya ditetapkan ini belum tentu semuanya teranggarkan. Jadi sampai abdi juga reketan skala prioritas. Kemudian program kesehatan stunting itu wajib, kemudian imunitas
mitigasi bencana. Kamari aku ngangkat untuk mitigasi bencana hanya sekian juta. Akhirnya kudu gede bisa bencana deh. Kamar kalau masuk sak, kodok pesa, pakai kita material mengenang semen. Di dia bencana, di dia kudu di tembok. Ya tembok tiap balap tuh yang pengaruh di mata. Emang orang gak tapi kan jadi bola material warna juta. Nah, nanti mohon izin ke Bapak dan Ibu mungkin untuk kita mitigasi bencana kurang lebih minimal persiapan bojo, batu dan lain-lainnya untuk kegiatan kubros, PKBT. Kalau bekerja masyarakat tidak dilaksanakan, tidak berencana, tidak berencana itu bisa ditumpang PBB, bisa diangkat dia. Tapi itu warga tidak mengatakan begitu untuk stunting, kesehatan. Kemudian juga Bapak dan Ibu ada yang namanya emak dan non emak, bisa apa? Non emak, non emak. Jadi emak yang tadi yang 30%, 20% itu wajib dilaksanakan. Kalau dilaksanakan, dana desa sehat akan dihapus, tidak beranggaran lagi. Makanya apalagi sekarang KDMP Koperasi Desa Merah Putih merupakan PSN, program strateginya, program nasional. Itu hati kurang mau masyarakat akan kami kita desa terkait wajib harus melaksanakan tuntutan itu. Apalagi sekarang yang menjadi tugas berat itu TNI AD. Karena kalau di rumah Pangdam, Polda, Kodim, dan Dir, orang militan, Babinsa. Jadi Babinsa itu sebagai nanti tolak ukur adanya KDMP di desa masing-masing. Nah, benar-benar ini ya, saking wajib-wajib, nah sekarang KDMP, maka harusnya ketua KDMP bilang karena jangan kesegan kembali bersama kita ini wape lagi mau 5 juta harus masyarakat data Juli harus launching. Ternyata itu kayaknya jangan launching di sisi bahkan anggaran juga belum ada. Kalaupun ada anggaran nanti bukan oleh ketua koperasi, tapi ada yang P3K bagian konsultan dari P3K, kemudian bagian tata bukunya perbankan dari P3K atau PNS, jadi ketua koperasi. Sedangkan anggaran yang sekarang 1,6 miliar untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih, setiap desa harus menyediakan tanah desa seluas untuk bangunannya saja 20 meter kali 30 meter 600 meter. Untuk lahan parkir kurang lebih 200 meter, bahkan ada 800 meter. Sedangkan tidak semua desa punya tanah desa. Jika ada 8 hektar, masalah jadi siri, video, tapi persyaratannya kan harus strategi. Tong ayah salur, tong ayah PNP, kudu ayah. Ayah apa? Bapak bangun pagi di bola bolanya. Dia bapak kan hasil perjuangan para tokoh ukuran baru. Lalu dipotong titik ayah 20 meter, 30 meter, 20 meter. Kalau bahasa orang 30 meter kan pasti gratis perkatuan. Makanya kemarin coba bisa dan pendamping PKK, pendamping koperasi dan kepada ketua koperasi karena cerak lahan 8.000 meter di jalan raya, yaitu belakang masjid Abu Bakar As-Siddiq. Itu ayat habis hektar 8.000 meter. Maka yang mau lagi. Nah, permasalahannya akses jalan itu ada. Mana pakai roti tinggal boleh pakai roti berarti masih aja. Yang keduanya aku berdekatan dengan warga utama. Nah,
tapi yang diunggah di Serang untuk pembangunan KDMP kekayaan adapun nanti tim survei apakah mengesahkan atau tidak. Ayat nama kemah juga itu tidak memadai, tidak representatif jika aula desa dipakai koperasi. Ada benar-benar seperti itu hanya ada karena KDRT dibangun tongluas isi ke aula desa dipakai KDRT kantor pangan pendidikan. Tapi mudah-mudahan masih begitu ya, masih biasa di lapangan itu. Itu salah satu kami tidak bisa menolak. Itu kenapa 500 juta per bulan? Karena rencana pemerintah akan memberikan bantuan kepada koperasi di setiap desa sebesar 3 miliar untuk 6 tahun. Sekarang membangun Redanantara 1,6 miliar di Cicilan Roda Desa. Lalu 1 tahun 5 juta kali 6 tahun berarti 3 miliar. Tapi sampai hari ini untuk mana punya ambil mainan tidak ada jumlah dukungan hanya ada barang besar seperti itu. Wajib tongnola kita sukseskan pattern BUMDes dan KDMP. Orang saya abang-abang dulu berpikirnya itu nambah. Itu kepada diri mati. Kemudian pencermatan ulang dokumen PDS. Nah makanya hari ini pencermatan ulang baru setelah proses tadi yang anggaran yang pengusulan di Bapak dan Ibu waktu di UTS KPDS sekian miliar. Sekarang di hari ini ada pencermatan ulang nanti akan dibacakan oleh penyusun kajian UTS. Ternyata dibaca-baca akhirnya kurang lebih hanya 2 miliar 1,5 miliar kayak kabar. Tapi kalau ayah oke pembangunan mudah-mudahan nanti ada bantuan dari provinsi, bantuan dari kabupaten, dan juga ada kokir kumpul aspirasi masyarakat tujuan mudah-mudahan sehingga yang rezekinya dan kamu mungkin ada kafe kamu ya kabupaten bocor ya ini BKKPD di posyandu bisa dicekkan. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu bahwa kita juga diperbolehkan itu penetapan dan perubahan KPD. Setelah pencermatan kita masukkan nanti publik indikatif sudah keluar bisa disesuaikan mana yang menjadi skala prioritas. Yang selanjutnya RKTS ini menjadi dasar untuk penetapan APBD. Nanti paku indikatif di pusat Sabaraha, di provinsi Sabaraha, di kabupaten Sabaraha, desa Sabaraha, dari PAD berapa rencana pembangunan dari Sabaraha nanti disesuaikan dijadikan APBD. Anggaran pendapatan belanja desa untuk tahun 2020. Setelah melihat tadi program berpusat kabupaten maupun provinsi dan tadi tergantung kepada indikator anggaran, maka kami dari pemerintah desa mengajukan kepada BPD, LPM dan warga masyarakat bahwa RKPD itu tahun anggaran 2026 jika nama kami ingin mengajak kepada rekan-rekan habis saya meresah dalam desa Halau jadi atletik semuanya kali kalian tapet kalian jangan ini kurang desa desa habis ngapunlah pasekon di Payarepan 2 tahun ke belakang lulus pendidikan kurang beliau halus ya kita acur gede dan akhirnya plastik aspal nasa utik dan itu udah mulai hancur itu di desa tapi hanya mengalirkan itu kemudian di Sambo yang berbatasan dengan Kansar ini kemudian di RT 6 di
berjamaah lagi 20 tahun itu dikatakan itu jangan untuk bangun nabi hakikat perintah jalan desa kurang desa jalan lingkungan gak yang sama nanti oleh 25 juta Pak RT dan juga nanti anu yang berjamaah kurang diprioritaskan. Kemudian itu mah harus dah posyandu, PKK, stunting bencana gitu. Nanti dilihat dari tahun tadi. Nanti akan dijelaskan mana saja skala prioritas untuk tahun 2020. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu yang dapat kami sampaikan tentang kaitan rencana pembangunan pemerintah desa untuk tahun 2026 mungkin di luar ekspektasi Bapak dan Ibu semua, tapi alhamdulillah lamun sokong nanti aman dan pelaksana sudah terlaksana 100% itu saja suhu RTW nanti detail pembangunan luarnya 2 tahun ya udah usah. Nah sekarang mudah-mudahan tahun 2026 atau 2027 100% itu bakal harus biasa Allah kayak beliau tuh gede bersama muter maka kemarin benar nggak bakal dan informasi Mahkamah Indakor jadi kalau nonton film Pak RT KW tahun 2022 nama film horor itu diberikan transaksi harus non-tunai kudu waktu keduanya tadi dananya sudah ditentukan persentase ngalabar tapi kan kita sebagai pemerintah desa kami berkewajiban untuk bersama dakwah atau dengarkan dan laksanakan karena tugas kami sebagai kepala desa pertama sebagai penyelenggara pemerintahan, yang kedua sebagai pelaksana pembangunan, yang ketiga pemberdayaan kemasyarakatan, yang keempat adalah pembinaan kemasyarakatan. Tentunya belum sempurna kami bisa melaksanakan itu apalagi tanpa dibarengi kerjasama dari semua pihak. Dan semua yang dapat dipercaya demikian sementara untuk rapat penyusunan RKPD tahun 2020. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran, yang saya hormati Ketua dan Pengurus PPD, yang saya hormati Bapak Ketua Pendamping serta Kakak Sajana, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Babin, yang saya hormati Pak Ketua RW, Ketua RT, Tokoh masyarakat yang sama-sama hadir di sini, yang saya hormati rekan-rekan LPN. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa dapat berkumpul dalam acara musyawarah rencana pembangunan 3 desa. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita dan besar Muhammad SAW. Tak lupa juga yang lebih utama adalah syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita pada saat ini masih diberikan nafas, masih diberikan umur, kesehatan, dan pada waktu ini musimnya bencana ya, kita masih terhindar dari alam yang sangat menyakitkan. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebagai materi dibawakan oleh Bapak Kepala Desa, kita harus paham dan harus dipahami juga memang begitulah kondisinya. Walaupun kita selama setahun penuh berdiri
3 bulan mengadakan musyawarah atau pramusdes di tingkat kedusunan, berbagai macam ajuan dan aspirasi masukan dari warga masyarakat melalui ketua RT dan kepala tokoh selalu diutarakan kepada kami. Namun mohon maaf juga mungkin belum bisa terrealisasi pada waktunya atau sampai saat ini. Tapi alhamdulillah, walaupun bagaimana pemerintah desa sudah melaksanakan pekerjaan selama setahun yang pada tadi sebelum kita mengadakan rapat ini berjalan, di kali bioskop sudah terlihat apa saja yang sudah dibangun. Jadi setahun ini kami selaku tim pelaksana sudah melaksanakan apa yang menjadi ajuan daripada warga masyarakat tersebut. Untuk pada hari ini adalah rencana pembangunan yang sudah Bapak ajukan untuk anggaran 2026 ini. Ini adalah rangkuman daripada hasil musyawarah waktu kita mengadakan pramusdes ya. Semua ini kita rangkum, walaupun nanti ada yang lebih skala ya, ini semua prioritas pasti, tapi ada lagi gitu ya. Mana yang lebih urgent, lebih bermanfaat, memang sifatnya harus gitu yang harus dikerjakan. Ya mohon maaf kembali karena sebatas selaku gitu ya mencatat apa yang menjadi pengajuan daripada masyarakat. Untuk infrastruktur, untuk urusan satu adalah pembangunan jalan lingkungan adalah Hornik di Kampung Sukamani atas 10 RT 1 sebesar 112 juta sekian. Di Kampung Tarnapur RW yang kena 0102 adalah pengerjaan jalan lingkungan jalan Hornik juga dengan nilai 83 juta. Perbaikan pos kambing ini ajuan dari RT 6 RW 9 6.750. Perutilahu perumahan Umum Samoro RT 05 RW 9 sebesar 17.500. Perbaikan Balai Sawala perumahan Samoro RT 3 RW 9 sebesar 6 juta. Perbaikan pos kambing atau atap babon ya mungkin perumahan Samoro RT 4 RW 9 sebesar 5 juta. Hornik dan lingkungan perumahan Samoro RT 6 RW 9 sebesar 93 juta sekian. Pekerjaan jalan lingkungan Hornik Kampung Sukamani 0101 sebesar 21 juta. Perbaikan jembatan belakang Yumpi ini baru ya pengajuan Anda. Kampung Samolo 03 01 sebesar 15 juta sekian. Perbaikan dan lingkungan Kampung Samolo RT 202 sebesar 150 juta. Ini jalan lingkungan yang nilainya 2,5 meter ya. Kapasitas mobil berdepan. Hornik jalan lingkungan TPU Ciherang Kampung Ciherang 0203 sebesar 21 juta. Perbaikan jalan desa Ciherang ruas jalan jalan panjang sebesar 177 juta 600 sekian. Ini kapasitas 2,5 meter dan 3 meter. Perbaikan jalan halaman aula desa. Nah ini Pak Kades tiap tahun kita ajukan, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum terrealisasi sama sekali. Halaman aula desa Belendung 103 sebesar 144 juta plus pemekaran. Pesantren Al-Kalma 02010 sebesar 72 juta. PPT ini ya, pesantren ada PPT itu bersama dengan pembangunan PPT TPU RW 03 Ciherang beralamat di Kampung Keramat 0110 nilai belum tertentu.
Pembangunan TPK TPW RW 03 Kampung Kalaman nilai belum tercantum. Pembangunan gorong-gorong Kampung Ciherang RT 3 RW 3 nilai belum tercantum. Pembangunan gorong-gorong drainase Kampung Kalaman 10 RT 1 belum tercantum nilai. PJU TPU 03 Kampung Kalaman 1 tiang. Rehab pembangunan MCK dan sumur bor Berendung nilai belum tercantum. Perbaikan jalan lingkungan Kampung Berendung RT 01 Kampung 3 adalah sebesar 11.400.000. Pemasangan listrik sumur bor posyandu atau rehab posyandu Kampung Ciherang 02 03 nilai belum tercantum. TPT Jalan Desa Kampung Pasir Cinta 03 RW 05 mohon Pasir Cinta 03 05 ya 191 750. Saluran bendungan Juru Uci Gang kematian Bungus 0306 ini semua ke bawah belum tercantum nilainya. Jadi pada intinya apa yang menjadi pengajuan dan waktu kita melaksanakan tugas Pramusdes yang dilaksanakan masing-masing perusahaan sudah kami rangkum semuanya secara global. Namun tadi Pak Kades ingin mengambil yang lebih skala prioritas. Nah di sini Pak Kades mungkin ada beberapa jalan yang belum tersentuh, yaitu 1 Jalan Lingkungan Samowo RT 01 Cilacap Panjang, yang sisa yang di Karanglayu Jalan Desa. Nah mungkin ini pun yang kita garis nilainya tadi coret-coret jumlah udah 1,2 miliar. Tadi sudah kita dengar oleh kita bahwa Pak Haji mengatakan anggaran pasti akan dipangkas oleh Komdes gitu kan, sekitar 500 juta. Dari mana anggaran untuk infrastruktur itu senilai bisa 150 juta. Nah nanti kita rumuskan dan mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan aja nanti bapak-bapak desa bisa meminta ongkir ke Dewan Pusat Daerah dan Provinsi atau juga dari pemerintah daerah yang sudah kemampuan. Alhamdulillah di Ciherang sekalipun kita tidak ada rencana, tapi alhamdulillah kita dapat rezeki dalam rangka pembangunan ya, dapat keluarga dapat pembangunan. Alhamdulillah pagi ini sangat luar biasa dan saya ucapkan selamat beliau kepada RT tentunya anu terus nabung aspirasi di masyarakat pilih ke realisasi ulah dulu kitanya sinea gitu kumagi itu perjalanan terkait Des KPRD tadi Pak Haji sebetulnya berat untuk menempatkan titik pembangunan. Saya sudah banyak ngobrol sama bisa titik di Sitangkol memang prioritas dari Bank Indonesia Ciherang seperti kita tempatnya terlalu mojok di balik timur rumah kita tempat nanti ayah tempat mandi dia cuma tinggal musyawarah ayah itu cuma tinggal musyawarah. Rumina Bapak Ibu Sedayana memang intermezzo saja ya terkait sama anggaran anggaran itu saja doang, itu pun baru wacana itunya sekali lagi kena makhluk panggilan penting juga yang informasi dari tingkat selanjutnya teman-teman KPDS simpul panggilan kira jelas atas karena insyaallah sama dengan biasa di harus berkas itu biasa gitu boleh berkata impian Pak Kades tadi sudah ngobrol
Untuk yang skala prioritas yang sudah digaris hijau adalah Kampung Sukamahi, Hotmik Jalan Lingkungan RT 1 RW 1. Kedua, Hotmik Jalan Lingkungan Kampung Taman Tepur RT 102. Selanjutnya Hotmik Jalan Lingkungan Kampung Sukamahi RT 1 itu 2 Perbaikan Jalan Lingkungan Kampung Samolo RW 2 RT 2. Perbaikan Jalan Desa Cera Kampung Jata Panjang RT 3 04 sisa dari yang kemarin. Selanjutnya perbaikan halaman aula desa Kampung Bandung RT 1 RT 3. Pemagaran halaman aula desa Kampung Bandung RT 1 RW 2 RW 3. Selanjutnya TPT Jalan Desa Pasir Cinta 0305. TPT dan Kematian Kampung Kunut 2 Nah itu yang menjadi skala prioritas untuk di tahun 2026. Ini nilainya sudah 1,2 miliar estimasinya. Mana yang mau kali misalnya bibit untuk sudah disediakan untuk prioritas kita bangun. Eta ge geus 1,2 geus aya deui. Kemudian dari saat itu disebutkan penjelasannya berikiran ke atas mungkin kalau dia cuma bagaimana ulang dengan anggota, ulang rapat, ulang pemberdayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Tim Penyusun yang telah menjabarkan, menyampaikan hasil usulan dari warga masyarakat melalui Musdus, Pramusdis dan UTKPD. Setelah ditarik ulur menjadi skala prioritas, itu harapan tahun 2026 sudah sebutkan itu juga belum tentu, karena kalau tidak hanya beberapa item saja sudah 1,2 miliar. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan ada bantuan-bantuan lain nanti dari tingkat provinsi, kabupaten maupun dari Kokir. Bagaimana masyarakat yang akan saudara semangat? Semangat. Terima kasih. Sekarang kita buka rancangan gerakan Arema 1 tahun 2025 tentang gerakan rereonan Sapoe Saribu atau Poe Ibu. Jadi intinya Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini sangat bermanfaat, sangat berguna bagi masyarakat kami. Dan secara pribadi, Adi, Kepala Desa dan Bupati Desa Serang, kami sudah punya impian sebetulnya dari tahun 2016, karena pada saat itu kami telah melaksanakan karcis, kartu Ciherang Sehat Sejahtera, tapi tidak terlaksana. Kami hanya mengambil dana desa waktu itu 25 juta, yang meninggal dunia ahli warisnya waduh 1 juta kasihan, anu melahirkan 300.000 dan saminggu berat 25 juta teh lumayan loba teh nu ngalahirkeun loba pas abdi tas pidato ge muda amin Pak Ades abdi tos dalapan sasi ngeureun jatuh semeru sehingga pada saat itu terlaksana. Kemudian ditambah lagi tahun 2017 jadi 45 juta menganggarkan, digunakan nu pupus 500.000, ini nu pupus lebih akhirnya nomor handai. Nah, dan tidak boleh ada temuan dari doktorat bahwa dana desa tidak boleh untuk itu, jadi untuk pelaksanaan pembangunan. Nah, ayeuna mah di meureun ayeuna upami anu popo tu teu daman teh meureun nya sekemampuan abdi meureun. Mata nacil kalistik nyumbangna kana teh sekian memang da eta meureun sekemampuan abdi pribadi lah kitu nya. Tiasa takjiah, nah minimal mun abdi tiasa ngalayan. Kalau dana tidak sesuai dengan yang pertama ada gerakan 2 tahun yang lalu. Nah, dengan adanya Poe Ibu nanti orang bicarakan ketika ada yang meninggal ahli warisnya untuk hari itu bisa dari Poe Ibu.
Jadi melalui gerakan Poe Ibu ini prinsipnya yaitu untuk kesehatan. Untuk kesehatan ketika warga masyarakat sakit BPJS gaduh, tapi biasanya kan Pak Ades sama itu dalam ambil mah BPJS pengaya kan orang tumbuh di rumah sakit kan tidak ada bekal. Dan ketika nanti ada yang mau seperti itu, terutama orang yang tidak mampu, kurang berikan kesepakatannya cuma cara berikan hasil musyawarah. Ketika ayah warga masyarakat itu mampu orang budaknya tidak bisa sekolah, kalau tidak bisa sekolah isi sapatu tos dodo acup tos levo padahal levo dipakai waktu bapak jadi kuton hiji-hijinan sehingga bisa didanai ke pemerintah punya apa sapatu dari dana Poe Ibu. Kemudian ditambah diulang tadi ketika ada yang meninggal dunia perlu berhari itu untuk pemakaman, untuk biaya berboy segala macam. Tapi alhamdulillah ada boy untuk di RT/RW nya untuk kegiatan minimal 1 juta dari Poe Ibu ini sangat bermanfaat. Itu ada dari mana? Yaitu dari Poe Ibu sampai 1.000. Nah di ieu mah sampai 1.000 teh bagi warga masyarakat urang wujudkeun lah kesepakatan bersama urang mah tong warga masyarakat seluruh kepala keluarga lah. Lamun kepala keluarga di aya 10.000 sapoe 1.000 berarti tos sehari sebab 3 jutanya 3 juta lamun sabulan tos 3 kali 4 48 jutanya setahun. Jadi ketika ada yang meninggal, yang sakit, yang pendidikannya bisa dibantu. Nah tinggal kita melihat bagaimana kuat itu dilaksanakan. Pertama tergantung kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, kepada RT/RW, pengelola itu. Jadi nanti teknisnya bapak-bapak dan ibu kita ada pengelola, nanti ada pengelola yaitu gerakan Poe Ibu, gerakan Poe Ibu di lingkungan pemerintah desa. Jadi desa Cerah penjualan kepala desa, kemudian bergerak gerakan Poe Ibu di lingkungan lembaga desa, BPD, LPM, PKK, Posyandu itu wajib mengikuti bernya nanti di kampung di desa dan juga membantu mensosialisasi edukasi ke warga masyarakat. Kemudian gerakan Poe Ibu di lingkungan masyarakat yaitu RT/RW. Nanti Pak RT atau siapa saja petugas dikumpulkan atau memanggil, mengundang atau door to door atau menyediakan alat di bumi masing-masing ketika kuat kan sampai 1.000 setiap satu sekali pun dicatat maka dikumpulkan ke RT, di RT dikumpulkan nanti ke RW. Cara pengumpulan nanti ada kartu di sini. Jadi kartunya nanti ada kartu karcis Poe Ibu. Di sini kakaknya siapa, tanggungannya berapa, masuk tidak dalam 1 bulan dikumpulkan. Nanti setelah dikumpulkan di RT, di RW, dikelola kedusuran masuk ke desa, di desa dikumpulkan. RT RW nanti ada serah terima. Misalnya Pak Agus RW 10 membawahi di RT, di RT di 1 juta, di RT 200 dan jumlahkan setor ke desa kepada desa. Nah di desa wajib tong cepeng nak akun bisi akun. Nanti di harus buka wajib rekening Poe Ibu yaitu Bank BJB harus masuk. Nanti kali juga akan melaporkan hasil rerekan sampai 1.000 dalam bulan ini dari RT sekian jumlahkan berarti ada dana sekian. Ketika mau eksekusi ada masyarakat maka orang pada milih para RT RW di sana kejadian yang tersangkutin kurang pada kesepakatan nanti orang hari mendadakan kasih Pak ada sekian maka nah itu dia pada surat edaran tapi wajib ini bermanfaat kurang laksanakan. Hari ini kurang launching tapi gak ada usulan Pak Kades RT yang di depan capek rumah rokok
misalkan dari door to door tehnya di RT teh baru 70 kakak teh mah sampai 1.000 7.000 per sebulan ke 2.100.000 sebenarnya urut satu kita 10% itu mau kesepakatan 10% diambil dana transport oleh pengumpul makan itu kesepakatan. Yang terpenting Bapak sudah baca iya poin-poinnya ataunya. Nah, karena sudah baca, barangkali sebelum ditetapkan, sebelum launching, maka poin-poin mana baik anu diusulkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hades yang telah memberikan kesempatan untuk sharing. Mungkin ini ada masukan, mudah-mudahan bermanfaat kaitan dengan proyek itu. Rencananya sudah beberapa bulan yang lalu sudah direncanakan, tapi realisasi belum ada. Nah, kemudian sekarang kita lihat aja bersama mulai tahun 2026 Januari minimal di tiap-tiap RT dan RW pengurusnya dulu jadi anggota, ditetapkan saja itu per harinya 1.000 per kakak. Jadi kalau di RW itu ada ketua sekretaris bendahara, dia juga sama minimal itu. Setelah itu kemudian door to door ke tiap-tiap warga. Yang pertama yang mau itu boleh, yang tidak juga boleh. Nanti yang akan mendapatkan minimal itu kan itu. Yang kedua kaitan dengan operasi merah putih, merasa gimana ya, asalnya bunga naik menang pinjaman tanpa tanggungan, tapi dari imot bahwa koperasi itu adalah modal bersama. Itu juga sama keanggotaan saya himbau dari pengurus desa, RT dan RW masuk anggota dengan simpanan wajib yang ditetapkan, simpanan itu juga sudah ditetapkan. Hanya ini kaitannya dengan pembayaran biasa sok malas pak pada upami kamari kaitannya saran honor RT dan RW. Jadi untuk petugas koperasi merah putih kalau wajib untuk para ketua RT beserta anggota beserta pengurus RW juga sama minimal di tahun 2026 honor pertama wajib menjadi anggota koperasi dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Gimana kalau setuju? Jadi diniatkan kami direncanakan daya aksi membayar reaksi, tapi musuhnya dingawilkan anggaran honor 2026 wajib untuk RW beserta pengurus dan RT pengurus menjadi anggota koperasi merah putih. Dan untuk modal sudah terdengar tadi sekian persen dari APBD berarti sudah bisa. Bulan berikutnya sudah bisa menyebarkan simpanan atau pinjaman anggota koperasi. Sudah bisa dinikmati Pak. Kalau kami dulu di PGRI juga sama. Kalau aturan koperasi PGRI itu pinjaman hanya 80% dari simpanan. Dan kebiasaan banyak orang itu maunya pinjam tapi tidak mau simpan. Sedangkan koperasi wajib dulu simpan. Itu mungkin usulan dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan disetujui oleh semua yang hadir, terutama oleh Bapak-Bapak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini wajib ketua RT ketua RW yang ada di sini kita launching sudah disiapkan wadah akisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat dua mungkin pada disampaikan. Anak pertama melengkapi sebagai ketua RT 01 RW 02. Anak kedua nanti akan ada disampaikan dari kami sebagai ketua KDNP Desa Ciharang. Anak pertama senang kalian disampaikan Bu Abi sebagai ketua RT mengenai dengan Sapoe Saraku. Ini merupakan suatu gagasan yang bagus walaupun
banyak tanggapan yang beragam dari masyarakat Jawa Barat. Cuman ada yang lebih menarik menurut saya, karena dulu juga ketika mau meluncurkan karcis untuk membantu biaya yang kemusikaan itu hanya dengan 2.000 per bulan kalau nggak salah ya, setiap warga desa Ciherang. Kalau sekarang kan 2.000 berarti 30.000. Walaupun di sini ada yang disampaikannya seperti bidang pendidikan yang dibantu itu kesehatan hingga. Cuma saya ada satu tambahan yang akan lebih menarik menurut saya dan akan saya coba terapkan, itu tergantung dari pihak desa atau terima atau tidak. Dengan poin 1.1000 saya akan mengambil jatah bahwa setiap warga yang ikut dengan poin 1.1000 maka akan saya masukkan BPJS ke tenaga kerja. Akan saya masukkan, dan itulah dibayarnya itu 1.1000. Mau orang tuanya, karena sekarang ini kalau data BPJS tenaga kerja lagi dikatakan ya, lagi dikembangkan dan harus, karena disitu Pak, pokoknya dengan 1.1000 itu kelebihannya bahwa mau bapaknya atau ibunya harus ada satu yang minimal kepala keluarganya harus punya BPJS ketenaga kerjaan. Seperti itu Pak, kalau menurut saya. Dan kalau itu maka tanggapan masyarakat dia akan antusias dan akan rasa senang kalau misalnya BPJS ketenaga kerjaan kalau kita sesuai pada dekat 20.000 berarti 10.000 Kalau mau daftar kakak untuk desa secara cukup Pak. Dan untuk lebihnya juga itu kan, kalau kita terima 5% kita akan menjadi berapa persen dan akan iuran masyarakat yang berisiko. Justru kita kelebihannya kepada masyarakat itu dari kelebihan dari BPJS. Kita tawarkan 20.000 untuk BPJS ketenaga kerjaan, kita terangkan manfaat dari BPJS ketenaga kerjaan itu sendiri kan gitu. Jadi sementara kerja kalau kita setor kan kalau nggak salah 16.500 ya Pak BPJS. Nah kan itu lebih. Kalau kita punya keluarga kita ada 50 yang terdaftar dengan poin 1.000, 5 kali 3 kan sudah lumayan tuh. Menurut saya, jadi nggak ada istilah misalkan persentase untuk sekian persen, rasanya kurang-kurang bagus kalau menurut saya. Itu seperti itu Pak. Saya rasa antusias warga yang mudah-mudahan kita dukung semua, saya rasa pasti akan berjalan demi kemajuan warga khususnya daerah Ciherang. Yang kedua, saya sebagai ketua KPMP Desa Ciherang sebelumnya mohon maaf kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Mungkin selama ini hampir tutup akhir 2025 bahwa Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ciherang masih maju di tempat. Ada beberapa hal misalnya, ada beberapa yang saya cenderung misalnya mengambil inisiatif biar di tempat, karena memang dari hal regulasi di atasnya kita kadang-kadang bingung ini mau seperti apa gitu. Kita tetap masih menunggu. Saya sebetulnya apa yang berterima kasih tadi kepada Bapak Agus ya, Pak Ustaz Agus yang sudah menyampaikan sebetulnya apa harapan cita-cita kami untuk kemajuan itu ya minimal memang gitu. Ketua KDMP sekaligus berangkat ketua RT. Memang kemarin akhirnya baru mengundurkan diri di ketua RT. Memang dah harus mengundurkan diri karena ini lepas KDMP ke Wakaliwas desa. Tapi karena belum aktif bertahan melalui KDMP. Ketua KDMP juga ketua RT tadi memberikan masukan kepada kita. Itu program ibu sangat bagus, saya setuju. Tapi yang menjadi
anggota poe ibu kalau 1 bulan 1000 berarti kalau 1 hari 1000 sebulan berarti 30.000. Pak RT punya gagasan bagaimana kalau yang 30.000 itu anggota itu diambil dari kata keluarga siapa, karena dari kata perkara lama yang 5 ada kan cukup saya itu sampai tidak melihat, tapi Pak ada usulan dari 30.000 satu KKT yang 16.000 atau 17.000 nya akan dimasukkan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Berarti melakukan 30.000 dikurangi 17.000 akan disetor kolektif daerah nanti ke desa itu maka bukan berarti itu merupakan inisiatif dan makan bagus. Kedua yang 17.000 itu sebagai asuransi BPJS Ketenagakerjaan usianya 17 sampai 65 tahun menjadi anggota keluarga rentan masuk BPJS ketika meninggal dunia urunan 17.000 mendapatkan 42 juta meringankan orang oke sebetulnya itu bagus banget. Apakah yang begitu maka dan memang dasarnya kenapa kita dengan 2.000 bisa bulan tegak sakit pokoknya 1.000 sakoe 30.000 disiasatinya kita boleh diberi satu nama dan kata tersebut dimasuk BPJS itu pokoknya maka terisnya tidak masing lagi itu bagus saya setuju. Tinggal siapa ayat 1.000 sebulan kali 2.000 pada 7 juta masuk desa kurang lebih itu makanya masalahnya bagus. Tapi setelah karena terserah nanti di lapangan akan berbenturan ada yang ini segala macam dan mengenai ini juga kami juga kami bukan undang-undang bahwa kami surat edaran di surat edaran mana dari gubernur boleh terlagi tapi berlaksanakan mungkin untuk mati perjalanan. Yang pertama itu Pak usulan dari Pak MPK. Yang kedua mengenai KDMP yaitu jalan tepat. Memang dan semua bukan lapangan saja. Ketua KDMP yang tepat semua juga Indonesia sekarang KDMP masih berhati-hati karena anggaran belum turun, regulasi belum maksimal dan ada beberapa desa percontohan di kecamatan yang sedang membangun KDMP dengan syarat ada lahan ceketengan tadi cocok ditanggung dan memang kooperasi bagaimana kan kerja desa ke airnya kalau tidak bekerja apalagi nanti untuk kebutuhan membeli peminjam kooperasi kegrek di mana-mana ada jika ada kosong atau tidak ada pada dunia cuma ada jalan dengan komunikasi akhirnya dan pihak survei bisa sama-sama beberapa waktu apa itu bisa ke sementara pakai yang siapa pun Pak RT-nya kemudian nanti Pak juga ada Bapak Kepala Desa dan juga Bapak Ketua BPD Desa Cikarang dan juga Bapak Derusti. Selanjutnya kami panggil Bapak Sekdes dan juga Ibu Ketua PKK Desa Cikarang Ibu Rosmawati dimohon berkenan untuk ke depan dan juga perwakilan kader perempuan Ibu Hendasari. Mungkin oke, Ibu Heni Sriwahyuni mungkin karena Ibu Heni Hendasari tidak ada.
Oke, perwakilan tokoh masyarakat dan terhormat Bapak Ade Rusdi, silakan. Selanjutnya Ibu Ketua PPKK ya, Ibu Rusmawati. Oke, kita terakhir Ibu Hedi, silakan. Baiklah, penandatangan sudah selesai dan selanjutnya penyerahan berita acara dan sekaligus sisa dokumentasi. Siap. Oke. Berdiri semua berdiri. Oke, hadirin dimohon untuk berdiri dan kita 15.000 tambah sih 15.000 jadi bisa 10.000 ke numeran 5.000 ke numeran itu nggak kejar masuk mana gue itu makanya kayak nyawer kurung ngareteng misalnya Menunggu nomor 1 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan Poe Ibu sampai 1000 di Desa Cera, Kecamatan Kabupaten Cianjur yang diikuti oleh warga masyarakat, terutama lembaga desa, BPD, RPD, para ketua RT, ketua RW, dan posat PKK, Babinsa Bersama. Dengan ini mulai melaksanakan gerakan Poe Ibu sampai 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang lainnya juga mengikuti. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah donasi sampai saya ini mohon untuk kita kembali mempercepat ini. Karena sesaat lagi kita akan menghadapi beberapa acara. Harus dan gratis. Sekali lagi, kami hormati
dimohon untuk duduk kembali di yang masing-masing. Karena sesama tidak menyaksikan keberadaan berita acara dan sepatutnya hasil musyawarah pada siang hari ini. Sekali lagi kepada diri mohon duduk kembali di tempat duduknya masing-masing dan kita akan menyaksikan penanda. Semangat. Oke. Jadi kita kurang kakak. Satu, dua, tiga. Jabar, Istimewa, Cianjur, Karang Tengah, Sebagai penutup untuk musyawarah kita pada kesempatan sore hari ini. Wa ala hadhihi niyyah wa qulu niyyati sholihah bi barakatil Quran al-Fatihah. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih atas segala partisipasinya dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.